selamat siang. Ketemu lagi setelah sekian lama kita ada berjumpa, kawan. Mungkin dari kalian masih ada yang lupa. Mungkin dari kalian ada yang lupa. Namaku Imadi Bagirata. Aku mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana, kelas B dengan NIM 047. Akan menjelaskan, memaparkan, memberitahukan sebuah materi topik dari mata kuliah Manajemen dan Kesehatan Babi. Mata kuliah ini diampu oleh Bapak Profesor Dr. Hewan Inengah Kertabesung MSI. Dan di sini saya akan menjelaskan materi ini singkat, jelas, padat, dan keren. Jadi si mata kuliah manajemen babi itu meminta setiap mahasiswa untuk menjelaskan satu topik, dan jadi topik yang akan aku ambil adalah tipe babi. Mata kuliah yang diampu oleh Pak Prof Besung sendiri, dan saya akan menjelaskan materi dengan semampu saya dan sekuat saya. Jadi nggak usah nunggu lama lagi, langsung kita gas aja. Sebenarnya gimana sih kok bisa ada tipe babi? Itu gimana caranya, gimana ceritanya? Jadi tipe babi itu timbul akibat ada 3 poin utama. Yang pertama itu karena adanya permintaan dari para konsumen. Yang kedua itu karena sifat bahan-bahan makanan yang diberikan. Lalu yang ketiga gara-gara cara beternak itu ada 2. Ada yang modern dan tradisional, sehingga menimbulkan adanya 2 tipe babi itu. Cara peternak, bagaimana cara menyeleksi ternaknya? Itu adalah dengan cara memilih bibit yang menguntungkan, lalu juga menyesuaikan dengan permintaan konsumen, lalu pilih babi yang cepat tumbuh, dan juga adanya konversi pakan. Nah, gimana sih cara kita mengetahui ciri-ciri babi yang baik? 6 ciri babi yang baik. Pertama, letak putingnya simetris. Kedua, ambingnya besar dengan saluran darah yang terlihat jelas. 3, tubuh padat dan juga berisi. 4, kakinya tuh kokoh, lalu dia juga tegap. 5, itu tubuhnya tuh panjang. Dan yang terakhir itu babi yang bagus itu adalah kepalanya kecil. Nah, babi itu sebenarnya tuh dibedakan berdasarkan tipe. Nah, tipe babi itu ada 3. Pertama itu ada tipe lemak atau lard type, lalu ada tipe daging atau meat type, dan juga ada tipe dwiguna atau biasa disebut juga dengan bacon type. Nah, berdasarkan ciri-ciri tubuhnya, itu kalau yang tipe lemak itu tuh dia ukuran tubuhnya tuh beratnya tuh berlebihan, punya badan tuh lebar, ukuran kakinya pendek. Lalu babi tipe ini mudah gemuk dan punya kemampuan pembentukan lemak itu yang cukup tinggi. Contoh bangsa dari babi ini adalah bangsa babi Indonesia, banyak yang tipe lemak. Lalu untuk babi daging atau meat type itu tuh dia punya ciri-ciri tubuhnya panjang halus, bentuknya busur, terus dia kuat dan lebar. Lemaknya itu cuma sedikit, lebih banyak daging, kepala dan lehernya itu lebih ringan, lalu tumitnya pendek akan tapi kuat, lalu juga dia memiliki ham yang berkembang cukup bagus. Untuk kelompok babi yang tipe daging itu kebanyakan tuh diternakan di Amerika Serikat. Contohnya ada banyak sebenarnya. Ada Hampshire, ada Poland China, Spotted Poland China, Berkshire, Chester White, dan juga ada Duroc. Itu adalah tipe-tipe yang daging. Tipe babi dwiguna atau bacon type itu memiliki ciri tubuh. Ukuran tubuh itu lebih panjang, dan juga dalam tubuhnya tuh sedang dan halus. Ukuran lebar tubuhnya tuh juga sedang. Jadi dia middle gitu. Dia sedang-sedang gitu, ideal gitu. Lalu timbunan lemak itu juga sedang dan juga halus. Untuk kelompok babi tipe ini tuh banyak diternakan di Inggris, Belanda, Kanada, dan juga Polandia. Contoh bacon ini ada Yorkshire, Landers, dan juga Tamworth. Nah, bagi teman-teman kalian penasaran, gimana sih caranya peternak itu bisa menilai apakah babi ini bagus, atau babi ini sedang, atau babi ini kualitasnya jelek. Nah, sebenarnya peternak itu punya penilaian akan babi potong untuk mengelompokkan kualitas babi ini bagus atau tidaknya. Mereka tuh melihat dari 8 poin utama. Yang pertama dari berat atau weight, lalu bentuk atau form, kondisi atau condition, kualitas atau quality, kepala dan leher, bagian depan atau forequarters, badan atau body, lalu juga bagian belakang atau hindquarters. Jadi para peternak ini melihat 8 poin utama itu dan disesuaikan dengan patokan berat segini sampai segini itu ideal, bentuknya seperti ini tuh ideal. Jadi mereka punya patokan sendiri, dan di sanalah mereka menentukan bagaimana babi itu apakah kualitasnya bagus, sedang, atau juga kurang bagus. Nah, setelah ini kita langsung aja ngebahas tipe-tipe babi apa aja. Ada tipe babi sih, mungkin kalian juga penasaran, dan ini adalah poin utama dari topik ini. Yang pertama, ini adalah babi lokal. Babi lokal itu sebenarnya ada banyak banget jenisnya di Indonesia. Babi Bali, babi Jawa, babi Sumba, babi Tanah Toraja. Nah, biasanya babi-babi tipe lokal ini dia tuh punya ciri yang kinda mirip-mirip gitu. Biasanya ciri pada babi ini adalah punya warna yang gelap. Dia punya bentuk tubuh badan kecil, terus kakinya itu pendek. Ciri utama pada babi lokal itu adalah
punggungnya itu melengkung ke bawah sehingga perutnya itu hampir menyentuh tanah. Nah, setelah kita itu ngebahas babi lokal, sekarang kita akan ngebahas babi import. Yang pertama itu adalah ada babi Yorkshire atau large white nama lainnya. Babi tipe ini adalah babi tipe bacon, jadi dia babi dwiguna. Memiliki ciri-ciri itu tubuhnya besar, panjang, dan juga punya ham yang halus. Babi ini berasal dari Inggris. Dia punya telinganya itu tegak, dia jadi gini. Abis itu dia juga seluruh tubuhnya tuh kebanyakan berwarna putih, makanya disebut juga dengan large white. Lalu ada babi Fidiel atau Verded Dwist Large Bacon. Babi ini dia punya tubuhnya tuh besar, dan ciri utama pada babi ini adalah telinganya tuh besar dan panjang. Selanjutnya ada babi Duroc. Nah, babi Duroc ini adalah tipe babi daging atau meat. Dia itu punya ciri-cirinya itu tubuhnya panjang dan besar, warnanya tuh merah. Nggak seperti babi lain yang kebanyakan warna putih atau hitam, dia tuh berwarna merah muda sampai merah tua. Dia punya punggung itu berbentuk busuk. Babi ini berasal dari Amerika Serikat. Ada babi Hampshire atau babi Saddleback nama lainnya. Babi ini unggul dan berasal dari Inggris. Dia tuh jenis tipe babi pedaging, dan ciri-ciri babi ini adalah yang paling khas itu adalah dia punya warna tubuh hitam, akan tetapi di bagian bahu berwarna putih sampai ke kakinya. Ini adalah ciri yang paling mencolok pada babi tipe ini. Lalu ada babi Tamworth, babi tipe bacon. Dia punya kualitas daging yang bermutu tinggi, jadi biasanya harganya akan cukup mahal. Untuk warna tubuhnya sendiri itu adalah berwarna merah muda atau bisa juga kecoklatan. Dia tuh punya moncong yang panjang dan kaki yang sedikit panjang juga. Lalu ada babi Berkshire. Nggak seperti tipe Tamworth, babi Berkshire ini adalah tipe babi pedaging. Dia itu merupakan babi unggul yang berasal dari Inggris dan termasuk babi tipe pedaging yang punya ciri-ciri tubuhnya panjang dan juga halus. Warnanya dia itu adalah warna hitam, di mana di bagian keempat dari kaki bagian bawah, muka dan ekornya itu berwarna putih. Kemudian ada babi Chester White. Babi ini merupakan tipe babi pedaging dan juga memiliki ciri tubuh itu besar dan panjang dengan lehernya itu sedang. Di bagian tubuh itu berwarna putih dengan kepala dan telinga itu berukuran sedang. Mukanya itu berbentuk sedikit cekung dan kakinya itu lurus, termasuk babi yang dapat memproduksi susu yang tinggi. Kemudian ada babi Hereford, nih babinya. Babi tipe ini nih berasal dari Amerika Serikat dengan warna dasarnya itu merah pada bagian kepala, telinga, dan tubuh bagian bawah, dan keempat kakinya itu berwarna putih. Babi ini tubuhnya relatif kecil jika dibandingkan babi yang udah aku sebutin tadi. Kepalanya kecil dan kakinya pendek serta dia halus. Last but not least, kita punya tipe babi Landrace. Babi Landrace merupakan tipe babi bacon atau dwiguna. Dia itu babi ini unggul dan dia tuh berasal dari Denmark. Ciri-ciri pada babi ini adalah tubuhnya panjang dan besar. Telinganya dia terkulai rebah ke bawah. Warnanya itu putih dan babi ini halus. Nah, tadi kan kita udah ngebahas gimana kita ngelihat babi itu yang berkualitas bagus atau sedang. Nah, di sini kita akan bagaimana melihat pemilihan bibit dari babi. Bagaimana sih bibit babi yang itu yang berkualitas baik? Kalian bisa melihatnya dengan ciri-ciri, yaitu dia tuh terlihatnya sehat, tidak ada cacat, dan semua organnya berfungsi dengan baik. Lalu dia punya jumlah puting susu itu minimal 8 pasang, 8 di kiri, lalu juga 8 di kanan, yang letaknya itu dia simetris dan berjarak sama, serta tidak memiliki puting susu yang buntu. Proporsi tubuh yang baik, panjang tubuhnya itu sedang, otot yang baik di daerah pinggul dan bahu. Babi yang baik itu juga memiliki kaki yang kuat dan lurus, bisa berdiri dengan tegak, tumitnya kuat, dan ekornya yang bagus adalah melingkar, bukan lurus. Untuk pertumbuhannya itu dia cepat dan akan menghasilkan anak yang lahirnya itu bisa banyak. Bisa mulai dari 8 sampai 12 ekor dengan berat lahir itu minimal adalah 1,1 kg. Jadi teman-teman, guys, kawan-kawan, sahabat-sahabatku semua, tadi kita sudah melihat tipe-tipe babi, mulai dari tipe lokal, lalu ada tipe impor juga. Lalu kita udah tahu nih apa aja ciri-ciri babi yang baik, lalu ada juga ciri-ciri untuk bibit babi yang baik. Jadi aku yakin kalian udah dapat ilmu yang banyak, dan aku pun juga sudah mendapatkan akan mendapatkan ini ya. Jadi mungkin sekian aja untuk video kali ini, tugas topik tipe babi dari mata kuliah manajemen babi. Semoga ilmu yang aku sampaikan juga bermanfaat dan kalian juga enjoy menikmati videoku walaupun durasinya agak lama. Aku minta maaf sebesar-besarnya kalau masih ada banyak kesalahan dan juga masih banyak hal kekurangan dalam video ini. Semoga hari kalian baik. Nah, sampai bertemu di tugas selanjutnya. See you guys.